Ternyata ada kepala atau berapa kepala tuh ya menyatu gini kepala tuh. Mungkin ada 6 menyatu gini. Ada yang rambut pendek, merah, ada yang rambut panjang. Ibu cepat-cepatlah bangun. Buka aja plak lampu tuh. Gak ada apa-apa. Coba cari di dalam rumah ini ada apa. Kenapa tercium bau bangke, bau sangat. Halo sahabat Huru Hara, ketemu lagi sama aku Immanuel di channel Huru Hara Horor, dan malam ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya semasa beliau bekerja di luar negeri. Di samping aku udah ada Ibu Leni. Halo Ibu Leni, apa kabar? Baik. Selamat malam. Malam juga. Ibu sekarang kesibukannya apa, Bu? Ibu sekarang kesibukannya hari-hari momong incu. Momong incu itu dalam bahasa Sunda, momong cucu gitu lah ya. Cucu, iya. Dan Ibu Leni ini punya pengalaman horor yang pasti epik banget. Gimana Bu pengalamannya, Bu? Ya, pengalamannya saat itu Ibu tinggal serumah dengan bos. Lepas itu ada hal-hal ganjil di rumah tuh, macam ada hal-hal yang negatif lah gitu. Ternyata ada kiriman dari kampung bini mudanya. Cari-cari apa itu di rumah tuh ada apa, itu aja lah. Nah, buat kalian yang penasaran sama ceritanya dari Ibu Leni ini, tonton video ini sampai habis. Tahun 2003 itu Ibu pergi kerja ke luar negeri, yaitu di negara Malaysia. Lepas itu beberapa tahun kemudian Ibu tukar bos. Lepas tukar bos, dia punya kedai dan ada istri, juga ada anak seorang yang masih kecil lah, dalam 2 tahun pun belum lah gitu. Satu saat Ibu dititipin anaknya di rumah itu, sebab emak dia lagi pergi pulang kampung. Pas pulang kampung itu ya bos saya yang lelaki itu menitipkan, katanya, saya mau menitipkan anak sebab saya mau pergi katanya belanjain anak-anak tapis, ya anak-anak pesantren lah. Sekaligus mau kasih belanja makan katanya. Oke, lepas itu saya lagi 2 orang di rumahnya, anak dengan saya. Begitu saya duduk dengan anak tuh, ya dekatlah berhampiran dengan kamar saya. Lepas itu anak tuh tiba-tiba melihat ke kamar saya, tiba-tiba terperanjat, dia menangis macam ketakutan gitu. Nah, di situ Ibu mulai terpikir ada apa di rumah ini. Diajak tidur budak tuh, mau diajak ke atas nggak mau, dia menangis. Diajak ke kamar Ibu pun sama juga menangis. Ya, akhirnya Ibu tidurlah di ruang tamu tuh. Satu saat saya sudah tidur, datang pula bos tuh. Lepas bos pulang, dia tanya, kenapa tidur di ruang tamu nih? Gitu loh, tegur saya. Kata saya, habis anak menangis tadi nggak mau tidur di atas. Lagipun tiba-tiba tadi tuh keran di atas itu terbuka. Akhirnya keluar. Saya tinggal anakku sebentar, saya pergi ke atas. Mungkin pikir saya, mungkin tadi ini air itu mati. Ketika itu airnya keluar, saya tutuplah. Dah saya turun lagi. Dah di sekian harinya, ada satu hari Toke pasrahkan kunci dengan saya. Ini kunci akan ditukar, kunci rumah. Tapi kan ini ada 2 pintu, pintu dalam dan pintu luar. Jadi saya dikasih untuk pintu luar. Lepas itu saya bilang oke, saya ambil. Ibu kerja 2 shift. Ibu mau kerja kedua kali. Pas saya genggam kunci itu, belum dimasukkan itu dia punya kunci itu, tiba-tiba terlepas. Kunci itu terlepas. Ya, terlepas. Kata Ibu, heran sangat, ini kan baru kunci itu. Ibu bilang dalam hati sendirilah. Lepas itu oke. Ibu udah pergilah. Ibu tak bilang dengan bos, biarkan aja Ibu terus aja sebab waktu kan.
waktu time masuk dah. Tapi ibu habis pikir di tempat kerja tuh ada apa. Sedangkan ini kunci yang ibu tanya begitu sampai itu cepat dicoba dengan kunci yang di kedai itu. Sama, kunci nggak ada apa-apa pun. Dah, oke. Lepas kerja, time pulang ibu pulang. Itu ibu pegang kunci, ya itu bunyi lah. Ini ibu, ulu hati. Itu, bukan hati ini. Oh, di perut tepi bagian sekali. atas. Bagian ini kiri. Oke. Apa yang kotak dengan badan saya? Dah, masuk aja lah. Terus bosnya tegur ibu. Kenapa ya gitu katanya, gembok itu kan baru. Kenapa sampai terlepas hitam itu? Katanya hati-hati kalau buka tuh agak naik angin sedikit lah. Tak tahu toke belum dimasukkan itu anak kunci, tapi dia sudah terlepas. Gitu kata ibu. Dah terus keesok harinya biasa ibu mau keluar lagi, ya itu bunyi lagi, ibu pegang kunci, masa itu udah digantikan. Belum diganti, masih itu juga yang itu. Terus ya begitu dipegang juga bunyi lagi ini ibu. Ibu masih lihat lagi, apa ada apa ini mungkin. Dan sebab ibu sudah panik, jadi ibu curhat dengan kawan-kawan. Kawan-kawan di tempat kerja. Tempat kerja. Jadi itu di tempat kerja itu ada berapa orang total? Ada 5 orang. 5 orang. Perempuan semua, Bu? Semua perempuan. Curhat dan kawan orang Madura. Orang Madura, mungkin itu Cileni memang kuncinya udah bagus katanya. Astagfirullahaladzim, itu kunci baru. Saya cakap, saya itu kunci baru sekaligus dengan ini yang di kedai. Kalau kamu nggak percaya, saya coba. Dia lihat, tetapi dia masih macam nggak ada respon ya, macam sakit hati ya. Lepas itu sudah pulang lagi. Ada lagi kan satu lagi kunci itu dipasang lagi dengan toke yang baru. Yang baru. Lepas itu udah dibuka lagi dengan ibu. Ya lepas lagi kunci itu. Lepas lagi itu kunci itu. Gembok yang keberapa? Kunci gembok yang kedua tuh. Yang kan kedua. semuanya 4, 2 di kedai, 2 di rumah. Tapi kalau yang di kedai itu nggak apa-apa, Bu? Bisa apa-apa. Tapi ketika dipasang di rumah dia nggak mau masuk ya? Lepas itu selalu udah, terbuka. Pokoknya sebut terbuka lah. Time cuti ibu tidur malam kan, nggak kerja malam lagi kan. Tidur malam. Ibu selepas sholat isya ibu terus tidur, baru ibu baring gini. Ada berapa menit lah gitu. Lampu sudah ditutup dengan ibu. Ternyata ada kepala atau berapa kepala tuh ya menyatu gini kepala tuh. Mungkin ada 6 menyatu gini. Ada yang rambut pendek, merah, ada yang rambut panjang. Jadi ibu lagi baring gini, jadi semua gini dah. Nah, gini. Oh, jadi di atasnya ibu gitu. Di atas ya? ibu. Sosok-sosok itu. Ibu heran. Ibu tak tidur. Ibu tak tidur, heran. Bangun lagi, ada apa ini? Pas ibu cepat-cepatlah bangun. Buka aja plak lampu tuh. Gak ada apa-apa. Pas ibu buka pintu keluar pun gak ada apa-apa. Tidur balik lah ibu. Lepas tidur balik ada apa? Lepas tuh ibu mimpi. Ibu mimpi ibu mau ditarik diajak pergi kemana ibu tuh. Tapi ibu menolak. Kan pikiran ibu lagi kerja di luar negeri. Kan ibu mau pergi ikut kemana-mana. Dah dari itu sudah selesai sampai siang hari lagi, ibu kerja lagi pagi. Gitu ya. Sudah ibu kerja pagi, pulang rehat 3 jam. Ya sekarang musik lagi yang kedua. Musik lagi kedua. Masa itu ibu mau keluar, tiba-tiba bos pulang daripada masjid. Dia baru berhenti motor, engine belum dimatikan. Sudah tegur saya setengah emosi. Saya mau keluar, mau pergi kedai yang mau kerja kedua kali, part time yang kedua kali. Lepas itu dia terus ngomong, Cileni katanya, coba cari di dalam rumah ini ada apa? Kenapa tercium bau bangke? Udah dicari ke seluruh rumah itu ya? Di tepi-tepi udah bersih, toh kan lihat dah. Dia pun heran, saya pun ada apa? Terus saya pikir, oh mungkin ini kawasan kita Melayu kesini, kesana Cina. Pas rumah Cina itu depan ada pohon cemara. Ditebang sampai habis. Kata pikir ibu, mungkin hantu-hantu itu mungkin lari ke sini. Nah, ketika dia ditebang ibu. Mungkin pindah ke rumah susun ya. Nah, mungkin pindah ke rumah bos saya gitu. Pikir ibu lah. Udah selesai itu, lepas tuh
beberapa minggu kemudian, entah bulan lah gitulah, entah itu raya haji kalau tak silap, dia bilang dan saya katanya mau ikut balik kampung enggak, katanya gitu, ikut balik kampung enggak, saya mau balik kampung katanya. Enggak mau lah, saya mau rehat aja di rumah gitu, rehat di rumah. Ngomong lagi udah mau perginya subuhnya, ya enggak lah, biarlah saya duduk aja di rumah ya. Akhir katanya saya duduk di rumah, saya penasaran mau meyakinkan itu apa di rumah tuh ada yang ganjil. Selama ini saya 2 tahun di sini gak ada apa-apa, tapi selepas sampai keluarganya ke situ, kok kenapa berlaku ini. Lepas itu udah selepas udah pergi kan, balik kampung, ibu di rumah sendiri, duduk di ruang tamu, saya pintu buka, seorang duduk di rumah. Saya, ya Allah, saya cakap, tunjukkan ya Allah, andai kata di rumah ini ada hal-hal yang negatif atau ada sesuatu yang ganjil yang tidak dimengerti dengan kepala atau hati saya cakap, coba tunjukkan ya Allah, kalau memang ini perbuatan yang jahat, pulangkanlah, kembalikanlah, kata ibu gitu. Doa terus baca ibu, bisa ya ibu doa, coba tunjukkan ya Allah. Begitu sudah selesai, kalau memang nggak mau pergi, mungkin akan buat saya hal-hal yang untuk mengusir kamu lah, gitulah intinya. Dah. Lepas itu ngomong sudah selesai, tiba-tiba ada bangbung, kalau dikatakan itu apa nama, pusing ke ibu, muter-muter ke ibu, otomatis ibu kan emosi. Aku berdiri, apa kamu ya yang disuruh oleh setan gitu. Ibu sampai gini, ayo kalau kamu tak pergi, aku akan lawan, saya gituin dengan dia. Seketika nggak ada, saya cukup duduk lagi lah. Alhamdulillah ya Allah, sudah Allah tunjukkan mungkin itu yang mengganggu di rumah ini. Ibu astagfirullahaladzim, sudah ibu selesai, ada 4 hari pulang si bos tuh daripada kampung tuh kan, daripada kampung biasalah, sudah nggak ada apa-apa lagi. Pas tuh begitu ibu ibu mau ngadu, itu jam ibu mengadu dan kawan tidak ada respon. Takut ibu apa-apa hal, ibu membawa diri sendiri kok di rantau, tidak ada siapa-siapa. Semua pun teman biasa aja kan. Lepas tuh ibu mengadulah dengan si Andang. Saya rekam apa yang berlaku ibu, itu yang perut ya, terus kunci yang itu lepas. Pas tuh ibu ambil foto, itu jam juga saya hantar dengan Andang. Kata Andang gimana Bu responnya? Kata Andang, nanti dulu saya mau bincang dengan teh cucu, katanya anak saya yang perempuan. Kata Andang, mak, kata teh cucu, biarin aja. Kalau siapapun hamba Allah yang buat zolim dengan sesamanya, nggak usah kita berdoa, langsung ke arah langit yang paling atas, Allah Ta'ala akan dengar. Biar yang uruskan Allah Ta'ala, kata anak saya. Mas sekarang relax aja, jangan panik, kata anak saya. Lepas tuh ibu di situ sudah tamu duduk lagi. Saya mau pindah. Lepas tuh ibu mohon dengan bos yang lelaki, saya dengan bos perempuan, tidak ada urusan, yang penting saya tetap bos saya yang lelaki. Gitu. Jadi itu ketahuan yang ngirim itu ternyata yang ternyata bukan dari siapa-siapa, mungkin memang ada yang kirim selepas itu datang berlaku itu. Yang berlaku, memang kita mengirim itu tak nampak, takkanlah kita mau nampak kalau hal-hal yang begitu. Tapi kan dengan logika kita, kenapa selepas ada ini kok berlaku ini, kan gitu, kita feeling kita kan bisa gitu. Maksudnya ada ini. Itu selama siapa? ini kita 2 tahun. Selama kita 2 tahun nggak apa-apa. Dingin-dingin saja, nggak ada apa-apa. Semenjak sampai orang itu, ya itulah 2 minggu sebulan kemudian berlaku dengan diri ibu gitu. Orang itu si
bini yang nomor 2 itu. Nomor 2 istri mudanya. Istri mudanya gitu. Tapi yang istri dulu pun memang sudah cerai, nggak ada. Dia selepas itu ya memang kita pun tidak menuduh, tapi kenapa kok selepas ada ini berlaku ini, kan gitu. Jadi ibu pun ya tidak tidak poin, tapi kan tahu sendiri kalau orang sana pandai-pandai kan gitu. Tapi kenapa ditunjukkan yang semua kepala itu menarik ibu, tetapi ibu memang tidak keadaan tidur, ibu sadar kan. Jadi itu sosok yang kepala itu perempuan semua. Ada berapa kira-kira? Ya begini aja, ada 6 mungkin, 6 lah, 6 yang rambut pendek, rambut panjang, rambutnya merah-merah yang kuning itu gitu. Semuanya nempel kepalanya nempel. Waduh, tapi cuma kepala aja. Kepala aja. Itu berapa kali teror didatengin sama ada 2 kali. Kepala? Oh, 2 kali. 2 kali. Pertama sekali, ya ibu sadar tak tidur, baru pun baring, tiba-tiba saya tidak padamkan lampu, ya gitu. Ini semua, apa ini? Pas tuh ibu-ibu pegang ini, ibu tak tidur. Tadi terus ibu bangun, gini aja duduk. Pas tuh ada apa ini? Buka lampu, ibu tak terus pikir sendiri. Mimpi tak mimpi, memang mata ibu melihat. Udah gak ada apa-apa, mungkin tidur ibu. Udah nggak ada apa-apa sampai ke pagi, sampai beberapa hari datang lagi. Ada mungkin seminggu lah. Mungkin seminggu ada lagi datang. Kalau masa itu mah memang agak seram juga lah. Jadi begitu datang tuh rambut yang pendek tadi udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi semua rambutnya panjang. Jadi sama juga begini juga posisinya. Itu wajahnya gimana Bu? Hancur? Kalau wajah ya bukan hancur ya, jadi gimana ya, cuman mata lihat ibu tuh macam besar lah lihat ibu tuh gitu. Lepas tuh ibu bangun lagi di situ, bangun lagi itu mah sampai ibu menengok dari kamar sampai ke dapur sampai ke depan. Ternyata nggak ada apa-apa. Itu mah cuman yang datang 2 kali, udah yang datang 2 kali. Lepas tuh ibu terus minta berhenti, sempat ibu minta berhenti dari situ. Nggak boleh ibu sama bosnya. Sebab apa? Ibu atas nama permit kerja dia punya, jadi nggak boleh permit kerja dengan dia, kita kerja dengan orang lain nggak boleh. Jadi sudahlah, anak saya suruh pulang aja lah mak. Udah sekarang mumpung ada jalan lah gitu, kata Endang tuh. Akhirnya ibu minta sewa lagi rumah. Selepas berlaku itu ibu tak mau lagi duduk di situ. Akhirnya ibu berhasil pergi sewa lagi di tempat lain. Tapi ibu masih kerja posisinya? Kerja di situ juga. Tapi masa itu yang bos perempuannya, yang perempuan itu mungkin pos 1 2 ibu masih kerja di situ mungkin. Ya nggak apa-apa, ibu kerja aja terus, peduli apa, aku bukan bos aku. Walaupun dia bini bos saya, cuman kan dia nikahnya Kak Siri ya. Ya. Nah, ini Bu, aku mau nanya, itu kan karyawannya kan ada berapa tadi? 6. Ada 6 orang. Itu mereka kena gangguan juga nggak Bu? Kalau kawan itu semua masing-masing punya kosan. Jadi yang duduk dengan bos cuma ibu seorang. Yang tinggal di rumah bos cuma ibu yang dipercaya lah, yang dipercaya. Iya, ibu dipercaya. Mungkin ada cemburu sosial ya. Kenapa harus cemburu? Ya mungkin bosnya mungkin ya terlalu memuji-muji saya mungkin di depan dia, mungkin lah dianya gitu. nggak suka. Ya nggak suka, nah itu intinya. Tapi itu mungkin udah terkonfirmasi dari anak ibu ya, kan setahu aku nih anak ibu nih dia punya karunia seperti itu ya. Jadi bisa melihat apa yang tidak bisa orang lain lihat gitu. Jadi ini udah pasti dari istri mudanya itu, gitu. Ya anak saya menjelaskan gitu. Jadi mah udahlah katanya. Jadi sudah ketahuan gitu. Ini mah udah tak boleh lawan, emak pulang aja. Jadi nggak bisa kita minta pulang
itu jam kita bisa pulang, kan kita kena proses. Kita bukan kita balik dari Bandung ke Subang, kita harus proses paspor apa kan, proses untuk pulang ya ke dokumen, Subang, tiket apa, mau pemberangkatan kapan gitu kan. Ya ibu sempat udah di tempat sewa, tetap aja ibu harus pulang. Jadi mau bininya sudah tak mau nampak lagi saya. Lepas tuh datang ke tempat sewa ibu, katanya Acileni katanya, mana paspor? Saya mau bookingkan tiket sekarang katanya. Untuk pulang ke Indonesia. Ternyata tetap aja dia tak mau tengok saya ada di Malaysia. Lepas tuh sebab saya jaminan nama bos dari pertama 2003 sampai ibu pulang pun dokumen ibu masih hidup. Ya. Lepas tuh ternyata dia tiba-tiba ya baik hati belikan tiket dengan ibu sampai dia mengantarkan ke airport. Ternyata itulah alhamdulillah, jadi ada doa-doa dari anak saya. Macam ya anak saya yang perempuan doakan ya biar mak, jadi alhamdulillah dia tak kasih panas-panas hati ibu. Ya biar mak terima aja apa adanya. Pergi pun mak sehat. Pulang pun makanan sehat selamat. Itu anak saya pesan dengan ibu. Ya akhirnya alhamdulillah ibu di sini belum setahun pulang daripada Malaysia. Alhamdulillah sehat bahagia, ibu kumpul dan keluarga dan anak. Nah ini kan Bu, aku mau nanya nih, itu kan tadi dikirimnya sama istri yang kedua ya, istri mudanya yang dia menikah siri dengan bos ibu nih. Itu kalau boleh tahu dia latar belakangnya dari mana? Apakah orang Malaysia juga? Bukan, jadinya perkiraan ibu mungkin ini kirimannya dari kampung. Dari kampungnya itu dari kampung kalau tak dari Madura ya dari Batam lah. Oh, berarti orang Indonesia dia. Jadi selama dia di Malaysia itu dia bolak-balik dong. Bolak-balik sebelum dia punya permit. Jadi kalau bolak-balik sebulan di Malaysia sudah kena keluar. Kena keluar nanti cop lagi baru. Daripada kampung masuk lagi ke Malaysia. Sebulan lagi di sini keluar lagi gitu. Jadi saya tetap tinggal di rumah dengan anaknya, dengan bos yang lelaki itu gitu. Jadi ibu nggak tahu kalau memang dia punya hati yang tak bagus, menaruh hati yang tak elok dengan ibu tak tahu. Cuman kenapa selepas itu berlaku ini. Nah cuman itu memang kita tak nampak siapa yang kirim itu. Semua kan akan tak nampak kan, betul tak? Tapi ketika dicurhatin ke anaknya ibu, gitu, yang bisa ibu melihat yang membuka itu. Kayak itu anak ibu yang membuka semua. Jadi to the point ibu suruh pulang aja. Gitu. To the point ibu. Tapi itu pulang. Bu, keseharian si perempuan ini berkomunikasi dengan ibu baik-baik aja? Enggak pernah. Cuma 2 minggu saja baik dengan ibu. Selepas itu ibu tak pernah ditegur. Saya bilang sama anak. Jadi dianggap apa saya di situ, sedangkan bos saya selalu begitu menghargai dan saya sudah tidak dianggap siapa-siapa, sudah dianggap keluarga dia. Baiknya memang baik. Sampai sekarang pun dia masih komunikasi dengan ibu. Lepas tuh masih punya hati, dia mau antar juga uang ke ibu. Masih. Jadi sampai sekarang masih berkomunikasi sama bos ibu. Masih berkomunikasi dengan baik ya, nanya kabar gitu. Nanya kabar, iya. Terakhir komunikasi apa sama beliau? Dia lagi posting di TikTok. Lagi main itu bowling. Lagi main bowling. Terus ibu komen semoga sehat selalu. Ya panjang umur. Diberkahkan rezekinya. Terus dia pas tuh dia ibu antar balasan. Lepas tuh ya alhamdulillah saya cakap bos ya semoga Cileni di sini dengan keluarga sehat selalu. Kena sungguh-sungguh katanya sudah sekian lama Cileni tinggalkan keluarga gitu. Jadi tidak ada lain yang paling berharga harta adalah keluarga gitu. Ya betul sekali gitu. Jadi secara tidak langsung beliau sudah menganggap keluarga. Iya, saya menganggap keluarga.
lagipun dia mah tidak ada hal-hal yang seperti negatif apa gitu, macam berlaku itu dia pun tidak menyangka apa-apa. Cuma dia terasa waktu cium bau itu. Oh iya. Sedangkan ibu tak cium sedikit pun. Tapi itu kan beliau mencium sesuatu di rumah. Di rumah. Sebelumnya dia pernah datang ke orang pinter, Bu. Apa memang tiba-tiba dia mencium sesuatu? Mencium sesuatu. Dia tak pernah pergi mana-mana. Oke. Nah, ini kan ibu udah tahu nih pelakunya ya. Iya. Bahwa si perempuan ini yang melakukan. Itu bos ibu tahu? Nggak tahu. Nggak tahu sampai sekarang nggak Tapi tahu. ibu pun kalau gini kan bukan jelas dan mata kepala sendiri. Cuman anak saya yang boleh Melihat ini gini gitu ini ya. Makanya ibu tanya dulu dengan anak. Pasti penjelasan dari anak. Ternyata mah ini mah kiriman dari kampung katanya gitu. Jadi semua ibu tahu dari anak ibu. Oke. Jadi emak suruh pulang aja lah. Suruh pulang aja. Biarkan dia suruh tenang. Mungkin sebab gelisah ada emak gitu. Jadi terima kasihlah dengan bos mah baik itu. Memang betul-betul baik. Jadi nah ibu di situ. Oh patut kalau memang dia pantas, kalau dia memang buat begini, sebab dengan ibu pun dia pernah tegur macam benci aja gitu dengan saya. Ibu pergi pagi ya, pergi kerja awal, ceritakan dan orang ibu katanya datang paling lambat. Nah, itu kan sudah fitnah. Oke. Ibu tak pernah jawab biar aja untuk dia, apapun untuk dia biar. Ya akhirnya sampai alhamdulillah ya ibu tadi sudah bilang dia sampai baik membelikan tiket, sampai dihantar sampai ke airport kan. Jadi memanglah menunjukkan adanya posisi ibu gimana gitu ya. Okay. Kalau aku bisa narik kesimpulan ketika kejadian yang gembok itu, kan itu kan ada 4 ya? Ada 4. Ada 4. Yang pertama dia lepas, yang kedua dia lepas, tapi yang di kedai dia baik-baik aja. Sampai kan ibu pulang harusnya kan itu sama ya, dan itu baru. Kalau menurut aku itu kayaknya dilakukan untuk memprovokasi supaya hubungan ibu sama bos ibu tuh renggang gitu. Jadi supaya bos ibu tuh mungkin kehilangan kepercayaan kayak gitu ya. Itu maksudnya mungkin gitu. Mungkin itu. Dan sekaligus juga ketika ibu didatangi sosok-sosok perempuan itu supaya ibu juga nggak betah di situ, supaya ibu pergi gitu. Itu justru ibu secepatnya ibu minta pindah, nggak mau duduk lagi di situ. Jadi ketika ibu pulang ya udah semuanya normal kembali normal kembali ya. Iya, alhamdulillah ibu nggak ada apa-apa kesini perjalanan, alhamdulillah. Ibu jumpa dengan keluarga walaupun ibu dapat sedikit uang tapi berkah, bahagia sampai saat ini. Alhamdulillah. Anak baik-baik saja, nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Jadi di sisi itu ya toke gimana kita menanam kan, kita menanam kebaikan dapatnya pun kita baik ya, ibarat gitu. Kalau ibu ada hati jahat misalkan, toke akan masih mau kontak dengan ibu sampai sekarang. Sampai yalah keluarga tahu ya, toke saya gimana gitu. Alhamdulillah. Tapi ibu tak tahu kabar yang perempuannya ini, tak pernah tanya kabar. Mending gak usah tahu ya Bu ya. Mending gitu aja lah. Mending masing-masing aja ya. Masing-masing iya. Gitu. Nah selain kejadian di luar negeri ini mungkin ada lagi Bu kejadian horor di mana gitu? Ada. Karena yang aku denger nih ibu terus Andang, Bu Cucu itu semuanya hampir sensitif kalau yang aku tahu nih. Iya, ibu tahu. Itu kayaknya keturunan ya Bu ya, mungkin katanya dari leluhurnya. Nah itu bisa diceritakan Bu kejadian horor yang mungkin di tempat lain, di rumah, atau mungkin pas kejadian ibu waktu kecil gitu pertama kali melihat sosok-sosok yang aneh. Yang itu ibu cerita tadi, ibu pernah berjalan kan di tempat gelap. Dulu tidak ada lampu di tepi jalan, nggak ada kan. Dulu macam jalan, memang jalan bisa mobil, bisa apalah, jalan besar lah. Suatu saat ibu bertamu dan emak ikutlah. Daripada Soklat rumah ibu pergi ke Cildok, ibu ikut dengan emak. Masa itu usia ibu mungkin 2 tahun 3 tahun gitulah. Jadi posisi pulang datang pergi sore, jadi pulang sudah gelap ya, sudah malam lah gitulah. Jadi gelap semua di jalan tuh. Satu tempat
ibu sudah melihat daripada jauh. Apa itu, kata dalam hati ibu. Kan ibu masih budak, masih 3 tahun gitulah kan. Lepas tuh lagi jalan. Pas tuh saya tarik lah punya baju emak tuh kan, ditarik-tarik gini-gini. Pas tuh marah sampai gini-gini. Itu apa? Tangannya. Apa kamu, Leni, katanya? Kenapa tarik-tarik baju? Jalan yang betul. Gitu. Jalan sing benar, gitu. Tetap ibu nggak mau, masih ngumpet-ngumpet gitu don. Jadi memang sudah kelewatan itu. Ternyata ibu lihat apa? Lihat manusia yang tinggi sekali, yaitu ada tanduk itu. Apa itu? Jin? Iya, macam ya sosok apa ya, macam iblis ya? Mungkin kayak iblis itu. Hitamnya. Jadi yang nampaknya mata melihat, perasaan ibu melihat ke ibu kan. Padahal ibu yang melihat dia. Kan ibu ngumpet gini di itu ibu. Di emak gitu. Jadi sampai emak gini, jalan yang betul. Pas itu saya sampai ke rumah nangis. Ya, jadi emak tanya, kunaon mana teh? Gitu. Terus di jalan sampai omongan gitu ya kak sama saya tadi. Mama teh ningali siun, lente siun. Oh ya naon ningali naon? Ini di lemah hidung pisan mah panona gede. Itu pengalaman ibu lagi dulu waktu kecil ya. Waktu kecil. Tapi itu emaknya ibu lihat juga enggak? Enggak. Justru sampai singkir dengan mungkin kesel, apa narik baju gitu. Jadi kan narik baju sambil gini kan, ngumpet-ngumpet, ibu menghindar supaya nggak ngelihat itu. Jadi perasaan ibu tuh macam ikut gitu kan. Sudah sampai ke rumah sampai menggigil katanya, kenapa kamu bukan sing? Pergi gitu, sampai gitu. Enggak terus entah mak. Terus sampai ke rumah menangis, baru ibu menangis tuh. Ditanya, baru beliau percaya. Baru matanya redang hulang lah gitu. Palingan tuh budaknya mendengar dek-dek baru nyekelan baju. Sawan lah ya gitu. Pertama kali itulah. Serem juga ya bu ya. Waktu malam-malam lagi pas zaman dulu kan emang kurang penerangan. Tak ada listrik dulu mah. Listrik sebesar paku yang dibakar tuh. Ya belum paku cek kolot dulu mah. Saang nate gitu. Lepas tuh TV hitam putih. Kalau mau lihat TV dulu ya masa remaja mau meningkat remaja lah ya gitu. Jadi yang punya TV itu orang-orang kaya saja. Jadi dari ibu coklat ke yayasan. Main Impossible jam 9. Jadi saya lari dengan kakak, dengan kawan. Ada 3 orang, ada 4 orang lari. Perempuan semua nih. Lihat ke sana, lihat TV. Nah, selepas balik dari lihat itu cerita film itu. Kan sudah keadaan gelap di sana pun nggak ada lampu juga kan. Semua lari dengan kakaknya, dengan telas itu kan kakak ibu. Kita lihat pakai samak biasa rame-rame. Lihatlah gitu. Kayak nonton layar tancap ya. Iya dulu mah tuh masa ibu remaja. Dulu mah di Benpas dengan superi saja dulu. Di Benpas tuh selalu ada hiburan, kadang wayang golek. Wayang golek. Jadi ibu pergi 4 orang pergi lihat itu ya wayang golek di Benpas. Kita bawa plastik untuk duduk ya duduk. Lepas itu kan sampai pagi kalau golekan. Kita jam 2 macam itu sudah pada mengantuk pulang. Akhirnya pulang, kita kalau sudah di tempat yang gelap tuh tarik mana di tempat yang serem tuh kan. Tempat yang serem tuh kita dengan kawan terus tarik kamu dulu pergi, kamu dulu. Jadi mau menyeberang tempat itu tidak ada lagi jalan, mau kemana jalan, cuman itu satu haluan. Lepas tuh ya ternyata ibu ada penampakan lah gitu. Apa itu, Bu? Menampakkan baju putih gitu ya, baju putih. Dan ibu pun agak melirik gitu. Waktu pantesan lah kawan-kawan suruh saya ke depan gitu, suruh lari. Mungkin ternyata ada itu, tapi ibu tak kapok, masa budak tuh. Ada lagi hiburan di Superi, pergi lagi dan kawan-kawan. Itu sosok yang sebelumnya apa tuh Bu? Kuntilanak?
bisa dibilang. Mungkin lah kuntilanak tuh. Jadi dalam hati ibu, kenapa kawan tuh suruh didorong-dorong ibu, suruh yang dulu, ibu yang dulu. Ternyata ibu begitu nampak, ibu terus paling depan lari. Paling itu aja ya Bu ya untuk sementara kejadian lah, horornya. Tapi sebenarnya ada lagi nih kan. Iya. Kejadian-kejadiannya, tapi nanti kalau misalkan ada kejadian horor lagi yang epic nih, tulis di kolom komentar supaya Ibu Leni ini bisa kita undang lagi di channel Huru Hara Horor. Mungkin sekian untuk cerita dari Ibu Leni, yang pasti ini ceritanya epic banget. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Aku Immanuel izin pamit, dan Ibu Leni juga izin pamit. See you on the next video. Dadah! Bye.